Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya kita semua dapat menghadiri presentasi yang dilakukan online saat ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Najwa Uli Haryanto dengan NIM 12492400073 dari kelas 1C jurusan manajemen. Yang saya hormati Bapak Ruhendra SAG MMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Jadi di sini selanjutnya Jadi yang pertama di sini saya akan membahas mengenai definisi bahasa asing. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi urgensi mempelajari bahasa asing bagi generasi muda. Yang ketiga, manfaat mempelajari bahasa asing bagi generasi muda. Yang keempat, strategi dalam mempelajari bahasa asing. Dan yang terakhir, tantangan dan solusi dalam mempelajari bahasa asing. Selanjutnya, yang pertama definisi bahasa asing. Bahasa merupakan alat utama untuk berkomunikasi dalam kehidupan manusia, baik secara individual maupun kolektif sosial. Secara individual, bahasa merupakan alat untuk mengekspresikan isi gagasan batin kepada orang lain. Menurut Kamus Linguistik Krida Laksana, bahasa asing atau foreign language adalah bahasa yang dikuasai oleh bahasawan, biasanya melalui pendidikan formal dan yang secara sosiokultural tidak dianggap bahasa sendiri. Lalu, definisi bahasa asing menurut Savile Troike dalam Baihakie adalah bahasa yang tidak digunakan secara luas oleh pembelajar bahasa karena hanya digunakan untuk berpergian, komunikasi lintas budaya, atau mata pelajaran pilihan di sekolah yang tidak diterapkan secara langsung. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bahasa asing merupakan bahasa yang bukan bahasa ibu suatu negara tertentu, di mana para pembelajarnya menjadikan bahasa asing sebagai bahasa pilihan kedua dalam mata pelajaran di sekolah, dan tidak digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi urgensi mempelajari bahasa asing bagi generasi muda. Yang pertama yaitu globalisasi. Berkembangnya zaman dan pengaruh globalisasi saat ini menjadikan banyaknya bahasa asing yang mulai masuk di kalangan masyarakat. Bahasa asing itu tersebut masuk melalui arus teknologi, budaya, hingga dari dunia hiburan seperti bahasa Korea yang masuk melalui dunia K-pop, dan bahasa Jepang yang masuk karena anime yang semakin banyak digemari. Yang kedua, persaingan kerja. Di era globalisasi, pengetahuan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, sangatlah penting. Karena banyak perusahaan multinasional mencari karyawan yang dapat berkomunikasi dengan pelanggan di luar negeri. Menguasai bahasa asing tidak hanya meningkatkan daya saing kita terhadap tenaga kerja, namun juga meningkatkan akses kita terhadap posisi dan pekerjaan yang lebih baik di luar negeri. Yang ketiga yaitu faktor budaya. Dengan semakin mudahnya akses terhadap media sosial, internet, dan hiburan global, anak muda Indonesia terpapar secara luas pada budaya dan bahasa asing seperti bahasa Inggris, Korea, Jepang, dan lainnya. Selanjutnya, yang keempat ada pengalaman belajar. Salah satu alasan penting untuk mempelajari bahasa asing bagi generasi muda yaitu untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih beragam. Dan yang terakhir yaitu ada faktor sosial. Dengan adanya beberapa pengaruh dari keluarga, teman, dan masyarakat dapat menjadi faktor tentang ketertarikan terhadap motivasi belajar bahasa asing. Selanjutnya, ada manfaat mempelajari bahasa asing bagi generasi muda. Beberapa manfaat yang diberikan, yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan kognitif. Memahami bahasa baru mendorong otak untuk belajar dengan cara yang beragam sehingga generasi muda dapat lebih adaptif dalam menyelesaikan tantangan dan mengambil keputusan. Yang kedua yaitu meningkatkan peluang karir. Kefasihan berbahasa asing menunjukkan kepada perekrut bahwa seorang kandidat memiliki kemampuan beradaptasi dengan situasi dan lingkungan kerja yang berbeda. Yang ketiga, membangun jaringan dan relasi internasional. Pengetahuan bahasa asing memungkinkan generasi muda membangun jaringan dan hubungan internasional.
Hal ini membuka peluang untuk mendapatkan pengalaman baru, pengembangan pribadi, dan berbagai jaringan profesional. Selanjutnya, yang keempat, yaitu memperluas wawasan. Mempelajari bahasa asing mempunyai manfaat yang besar dalam memperluas wawasan bagi generasi muda. Bahasa asing tidak hanya dapat memperluas wawasan kita, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Dalam hal rasa percaya diri, belajar bahasa asing dapat meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri. Ketika siswa belajar bahasa asing, mereka merasa bangga dengan prestasi mereka. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri, berbicara di depan umum, dan berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Selanjutnya, ada strategi dalam mempelajari bahasa asing. Di sini ada strategi pembelajaran bahasa asing yang dikemukakan oleh Rubin dan Thompson dan didukung oleh Oxford, Noonan, dan Brown. Di antaranya yang pertama yaitu menemukan strategi belajar yang paling cocok. Penting untuk diingat bahwa jika pembelajar tidak dapat menggunakan strategi pembelajaran yang paling sesuai bagi mereka, mereka mungkin tidak berhasil dalam mempelajari bahasa asing. Maka setiap orang belajar dengan cara yang berbeda. Yang kedua, mengatur informasi bahasa dan program belajar. Siapapun yang belajar bahasa asing harus mengingat banyak aturan mengenai pengucapan, kosakata, dan tata bahasa. Sekalipun buku teks atau pengajar menjelaskan atau menyajikan informasi dengan cara tertentu, kita tetap perlu mengatur materi referensi dan ulasan kita. Yang selanjutnya, yang ketiga, memiliki daya kreativitas. Mempelajari bahasa asing memerlukan keterlibatan pribadi dari pembelajarnya. Kita harus bereksperimen dengan aturan tata bahasa karena aturan tersebut biasanya memiliki batasan dan pengecualian yang harus kita temukan agar dapat menggunakan bahasa asing yang kita pelajari secara efektif. Yang keempat yaitu mencari kesempatan. Pembelajar yang secara sadar melakukan upaya untuk berlatih bahasa asing dan mencari kesempatan untuk menerapkan apa yang telah dipelajarinya akan lebih berhasil dibandingkan mereka yang pasif dan menyerahkan segalanya kepada gurunya. Yang kelima yaitu belajar hidup dengan ketidakpastian. Pembelajar bahasa asing seringkali tidak mampu memahami kalimat, paragraf, atau percakapan yang mengandung kata atau struktur yang asing sehingga sering dijumpai makna yang ambigu yang ditandai dengan kompleksitas, kebaruan, tidak terduga, atau perbedaan jam. Orang yang tidak menyukai ketidakpastian cenderung menjadi bingung. Perilaku seperti itu tidak ada gunanya karena pembelajar bahasa asing harus belajar menghadapi ketidakpastian. Yang keenam, menggunakan hal-hal yang membantu untuk hal-hal yang membantu ingatan. Hal-hal yang membantu ingatan adalah teknik-teknik yang lebih memudahkan menghafal dengan mengatur pokok-pokok bahasan menjadi pola-pola dan menghubungkannya. Yang ketujuh, memanfaatkan kesalahan. Dalam belajar bahasa asing, kesalahan tidak bisa dihindarkan karena umumnya kesalahan itu disebabkan oleh proses belajar itu sendiri. Namun, pembelajar harus berusaha melihatnya sebagai sumber informasi yang potensial dan cara untuk memperbaiki kemampuan. Selanjutnya, yang kedelapan yaitu menggunakan pengetahuan kebahasaan. Bahasa sering menunjukkan kemiripan pelafalan, tata bahasa, kosakata, dan idiom. Dalam hal ini, pembelajar bisa menerapkan apa yang telah dia ketahui mengenai bahasa ibunya atau bahasa yang sudah dia pelajari. Penerapan seperti ini bisa melibatkan baik item-item khusus seperti kata-kata dan ungkapan-ungkapan, dan aturan tata bahasa maupun pembentukan kata atau pengembangan kosakata. Yang kesembilan yaitu membiarkan konteks membantu. Pembelajar harus memperhatikan hubungan antar masing-masing kata, dan hati-hati dengan kata-kata yang dipakai menurut konteks yang tidak ditemukan dalam bahasa ibunya. Yang ke-10 yaitu belajar menerka dengan benar. Dalam belajar bahasa asing, pembelajar perlu selalu berusaha membaca dan menggantikan pesan dan maksud pembicara. Untuk melakukan ini, kita harus menerapkan apa yang dia ketahui mengenai dunia dan komunikasi secara umum. Yang ke-11 yaitu mempelajari kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan secara keseluruhan. Pembelajar bahasa asing sering menemukan kalimat-kalimat atau ungkapan yang dipahami hanya dari konteksnya, bukan dari menganalisis kata demi kata.
Maka kita dapat menganalisis kalimat itu secara keseluruhan tanpa menghiraukan seluk-beluk kata-katanya. Dan yang terakhir yaitu mempelajari teknik-teknik berbicara. Karena perlibatan dan peran serta dalam percakapan memberikan kesempatan yang terbaik untuk berlatih dan belajar bahasa asing. Pembelajar sebaiknya mempunyai teknik-teknik untuk memelihara percakapan. Next. Ada tantangan dan solusi dalam menghadapi bahasa asing. Jadi tantangannya diantaranya yang pertama yaitu takut membuat kesalahan. Brown menyatakan bahwa siswa mungkin menghadapi kesulitan dalam berbicara ketika mereka harus fokus pada bentuk dan fungsi bahasa. Ketakutan untuk salah berbicara dapat menghambat keberanian untuk berlatih. Yang kedua yaitu kurangnya lingkungan yang mendukung. Lingkungan belajar yang mendukung sangatlah penting dalam proses menguasai bahasa asing. Sayangnya tidak semua orang memiliki akses ke lingkungan seperti itu. Yang ketiga, keterbatasan waktu dan motivasi. Jadi, kehidupan modern yang semakin sibuk dengan pekerjaan, keluarga, dan aktivitas sosial lainnya membuat banyak orang sulit untuk meluangkan waktu khusus untuk belajar bahasa. Kesulitan siswa dalam menghadapi keterampilan berbicara memungkinkan disebabkan oleh faktor non-kebahasaan seperti motivasi siswa, kecemasan, metode guru, dan materi. Lalu yang keempat yaitu keterbatasan kosakata. Saat kita bertemu dengan kosakata yang aneh dan susah diingat, ketahuilah itu adalah hal yang wajar. Setiap orang pernah belajar bahasa asing pasti pernah melalui tantangan tersebut. Yang kelima, tata bahasa yang rumit dan tidak familiar. Dan yang terakhir yaitu perbedaan pengucapan dan aksen. Pastinya setiap bahasa memiliki sistem bunyi yang unik serta variasi aksen di dalam bahasa itu sendiri. Selanjutnya, ada solusi dalam menghadapi tantangan dalam mempelajari bahasa asing. Di antaranya yang pertama, mendorong pembelajaran aktif dan konsisten dengan jadwal belajar yang teratur. Yang kedua, penting untuk melihat kesalahan sebagai bagian alami dari proses belajar. Yang ketiga, gunakan berbagai sumber belajar. Yang keempat, tidak takut untuk berbicara atau menulis dalam berbahasa asing. Yang kelima, terlibat dalam komunitas belajar bahasa, baik itu di platform daring maupun di sekitar lingkungan fisik, yang akan memberikan tambahan nilai besar dalam perjalanan pembelajaran. Komunitas tersebut tidak hanya memberikan dukungan sosial, tapi juga dapat memotivasi kita untuk terus maju. Dan yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Lalu, selanjutnya, ada kesimpulan. Jadi, bahasa asing itu merupakan bahasa yang bukan bahasa ibu suatu negara tertentu, di mana para pembelajarnya menjadikan bahasa asing sebagai bahasa pilihan kedua dalam mata pelajaran di sekolah dan tidak digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Bagi generasi muda, seiring berjalannya waktu, penggunaan bahasa asing ini semakin dibutuhkan, baik itu di dunia pekerjaan, sosial, budaya, dan masih banyak lagi. Namun, masih banyak generasi muda yang masih awam dengan bahasa asing ini, maka terdapat tantangan dalam mempelajari bahasa asing dan dibutuhkannya strategi untuk mempelajari. Selanjutnya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.